memperkenalkan diri. Nama Mika Rentagiari dari kelas 11 TK1, nomor absen 16. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan materi tentang sistem suspensi dan sistem rem dengan guru pembimbing Bapak Untung. Simak video berikut. Yang pertama, sistem suspensi. Sistem suspensi berfungsi untuk memberikan kelancaran saat berkendara dan memberikan bantalan road shock dari getaran dan mencegah perpindahan ke bodi dan frame. Lalu, cara kerja sistem suspensi yaitu sebagai komponen penghubung roda dari bodi kendaraan. Komponen ini memiliki kekuatan elastis yang membuat bodi mobil tidak terpengaruh pada getaran yang dihasilkan tiba-tiba saat berkendara. Lalu, komponen-komponen sistem suspensi. Yang pertama, upper arm. Yang kedua, lower arm. Yang ketiga, coil spring. Yang keempat, upper ball joint. Yang kelima, lower ball joint. Yang keenam, shock absorber. Yang ketujuh, rear axle. Yang kedelapan, differential. Yang kesembilan, left spring. Jenis-jenis suspensi. Yang pertama, suspensi model rigid bekas daun. Yang kedua, suspensi model rigid bekas ulir. Yang ketiga, suspensi model independen. Suspensi model rigid terdapat roda-roda yang terpasang pada satu poros dan dipasangkan ke bodi melalui bekas. Keuntungan menggunakan suspensi model rigid adalah konstruksinya yang sederhana dan kuat, dan perubahan tread atau chamber yang disebabkan oleh gerakan axle kecil. Kerugiannya adalah kualitas dan stabilitas kurang, kecenderungan terjadi gerakan horizontal. Ada beberapa macam tipe suspensi independen. Yang pertama, wishbone tipe coil spring. Yang kedua, wishbone tipe Using torsion bearing spring. Yang ketiga, McPherson tipe. Yang keempat, spring tipe. Shock absorber. Cara kerja shock absorber adalah pada peredam kejut mengerut, piston di dalam silinder meluncur dan mendorong minyak yang ada di bawah piston. Minyak akan berpindah ke atas melalui orifice. Dengan adanya tekanan pada orifice, maka elastisitas gas bertahan. Demikian pula sebaliknya. Shock absorber jenis Ducarbon. Shock absorber jenis ini berisi gas tekanan tinggi yang bersifat peredam yang sangat stabil. Keuntungan jenis Ducarbon adalah radiasi panasnya baik karena tabungnya single. Tidak terjadi kejutan hidrolis saat terjadi perubahan gerakan. Tidak terjadi suara merisis apabila minyak mengalir melalui katup. Yang kedua, sistem rem. Fungsi sistem rem adalah mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan, memungkinkan parkir di tempat yang menurun sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman. Cara kerja sistem rem. Cara kerja sistem rem adalah mengubah energi gerak yang menjadi energi panas. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem penggerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Komponen-komponen sistem rem. Yang pertama, pedal rem. Yang kedua, booster rem. Yang ketiga, master cylinder. Yang keempat, reservoir. Yang kelima, propulsion valve. Tipe-tipe rem. Tipe-tipe rem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Yang pertama, rem kaki. Rem kaki dioperasikan menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Rem kaki dibagi menjadi 2 macam, yaitu pneumatis dan hidrolis. Ciri-ciri rem hidrolis adalah konstruksinya lebih sederhana tapi lebih responsif. Sedangkan rem pneumatis adalah konstruksinya rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi. Yang kedua, rem parkir. Rem parkir biasanya untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir dan
ada posisi tanjakan atau turunan. Rem parkir juga dibedakan menjadi rem mekanik. Yang ketiga, rem tambahan. Rem tambahan biasanya untuk membantu rem kaki, umumnya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang besar dan bermuatan berat. Ciri-ciri rem tambahan adalah menggunakan tekanan udara. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.